Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembahasan penting di dalam Islam adalah masalah peradaban. Peradaban Islam. Di antara peradaban yang ada, peradaban Islam memberikan peran besar terhadap dunia, mengeluarkannya dari kegelapan dan kebodohan, penyimpangan dan kebinasaan akhlak, lalu memberikan nilai yang menguasai dunia sebelum Islam dengan berbagai macam ikatan. Peradaban Islam kepanjangan dari asas serta nilai Al-Quran dan Sunnah, kemudian membukanya kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia tanpa membedakan bentuk, jenis atau agama. Peradaban Islam mempunyai karakter khusus sesuai dengan wataknya karena mengurai penunjuk jalan bagi dunia untuk menjadi sebaik-baik peradaban manusia. Dalam masalah ini kita akan membahasnya dalam beberapa bab yang sangat penting. Di antaranya peradaban dunia saat Islam datang. Yang kedua, dasar-dasar dan bentuk peradaban Islam. Dan yang ketiga, karakteristik peradaban Islam itu sendiri. Ini akan dibahas satu persatu secara berseri dalam video kita ini, dan tentu diharapkan kita semua akan menyimak dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya agar kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam di dunia. Peradaban dunia saat Islam datang. Berbagai macam peradaban telah disaksikan dunia sebelum Islam datang. Setiap peradaban telah memberikan sumbangsi peradaban dengan kadar bilangan yang terdapat dalam bidang estetika kemanusiaan. Namun, seluruhnya terbenam di balik syahwat dan kelezatan, sehingga menjadi semacam tirani dan bentuk kezoliman terpasung dalam dinding kebinasaan para rahib. Lantas, setelah itu datanglah peradaban kemanusiaan yang menakjubkan, mewariskan apa yang paling mulia dalam sisi peradaban ini, menghadirkan untuk kita suatu peradaban yang mempunyai rasa, warna, dan aroma semerbak, menakjubkan, di mana masyarakat hidup dalam naungannya penuh rasa aman dan bahagia. Ketahuilah, peradaban itu adalah peradaban Islam. Peradaban itu adalah peradaban Islam. Maka pada pembahasan seterusnya kita akan mengenal watak dan karakter peradaban-peradaban sebelum datangnya Islam. Di antaranya peradaban Yunani, peradaban India, peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Arab sebelum Islam, dan teori umum tentang alam semesta sebelum Islam. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peradaban Yunani. Peradaban Yunani atau yang biasa disebut dengan Helenisme ditetapkan sebagai dasar peradaban dunia kuno. Bangsa Yunani memulai membangun peradaban dalam bidang filsafat dan ilmu adab serta beberapa keahlian lainnya. Di antara ilmuwan menonjol dalam bidang adab umumnya adalah menguasai
pemikiran dunia abad modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Socrates adalah seorang filsuf dan pengajar dari Yunani, lahir dan hidup di Athena. Orang pertama yang mengetahui bidang akal dan filsafat serta ilmu logika. Aristoteles adalah ahli filsafat dan pemikiran Yunani, salah seorang yang dijadikan pemikir penting dalam sejarah peradaban Barat. Hingga dapatlah dikatakan bahwa filsafat Barat itu tidaklah ditetapkan kecuali dalam pandangan Plato. Di antara karangannya adalah Republik Plato. Aristoteles adalah filsuf Yunani yang dijuluki sebagai guru besar, salah seorang murid Plato dan pengajar di Iskandaria. Banyak menulis karangan dalam berbagai bidang, meliputi logika, filsafat, fisika, syair, hayat, dan bentuk-bentuk hukum dan karangan yang lainnya. Mereka dianggap membawa kecerdasan. Socrates, Plato, Aristoteles dianggap membawa kecerdasan dan keindahan yang hendak menyampaikan berbagai kebenaran dan meneguhkan sebagian konsep masyarakat. Demikian itu melalui jalan berpikir secara logika dan pembahasan tentang sebab yang tampak untuk menarik kesimpulan-kesimpulannya. Walaupun apa yang dicapai peradaban Yunani di bidang filsafat dan pemikiran menyebabkan mereka tiba pada kematangan kecerdasan akal yang belum dicapai umat sebelumnya, tetapi peradaban ini telah menjadikan sesuatu yang miring, bengkok secara perlahan-lahan. Di antara kebengkokan itu tampak saat kita meneliti sebahagian yang dikemukakan oleh orang-orang Yunani, orang-orang jenius Yunani dalam perkembangan peradaban mereka. Ada teori Plato tentang sebuah kota yang terhormat. Dia berpendapat bahwa kota yang berdaulat terdiri dari para ahli filsafat, bala tentara. Peringkat ketiga adalah pekerja dan petani. Filsafat ini dijadikan satu-satunya hukum dan peringkat yang seterusnya tidak masuk dalam tatanan mereka. Peringkat kedua adalah tentara, di mana Plato telah meletakkan undang-undang yang sangat keras, menghilangkan rasa kepribadian individu sama sekali. Sebab tidak ada dari kalangan prajurit yang mempunyai hak kepemilikan, tak punya hak membentuk keluarga, tak boleh beristri, dan tak boleh punya anak. Mereka menjadikan wanita sebagai milik bersama di antara seluruh para tentara. Anak-anak yang lahir dari para perempuan tersebut tidak diketahui bapaknya. Mereka dianggap anak-anak negara. Sementara peringkat ketiga adalah para pekerja, kuli, dan petani. Tugas mereka dalam kedudukan kota yang mulia, berdaulat, adalah bekerja keras untuk berkhidmat kepada para hakim dan tentara. Mereka tak punya hak secara bebas. Orang sakit dalam kota ciptaan Plato ini tidak diberi tempat. Bahkan mereka dikucilkan jauh dari kota. Itulah gambaran pemikiran kota yang berdaulat menurut Plato. Inilah Aristoteles, seorang filsuf besar. Ketika ditanya tentang karakter yang membuat manusia menjadi budak hingga menjadikan perbudakan dinisbatkan kepada mereka dan dianggap upaya wajib yang sesuai, dia menjawab dengan ungkapan yang tak sesuai masuk akal, di mana kedudukan dalam pemikirannya terdiri dari hakim dan yang dihukum. Maka orang yang menempati kedudukan tinggi menentukan hukum kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Sedang kedudukan itu menurut adat menurutnya adalah menghibahkan jasad yang kuat untuk dijadikan budak, memelihara jasad yang merdeka akalnya. Lebih diutamakan di samping pemikiran yang matang. Karena itu manusia menjadi merdeka supaya dia berpikir cepat, sebagai dasar dari kaidah bahwa berpikir itu menjadi hukum bagi badan. Pijakan ini berseberangan dengan dasar-dasar persamaan hak dalam tabiat kehidupan, di mana dia meyakini bahwa karakter
telah diubah oleh akal, sehingga menghibahkan kekuatan untuk mempergunakan anggota badan. Tabiat, karakter alamiah menjadi dasar jasad orang yang merdeka yang berbeda dengan jasad budak. Seorang budak harus mencurahkan jasadnya penuh untuk melakukan pekerjaan berat, berbeda dengan jasad orang-orang merdeka yang diciptakan dengan tabiatnya, tak sesuai untuk membengkokkan bangunan yang lurus dan melakukan pekerjaan berat sebagai budak. Sebab karakter tersebut dikhususkan pada kondisi kemerdekaannya guna memenuhi tugas kehidupan kota semata. Sampai di sini saudara sekalian, pemikiran Yunani lalu menguasakan seluruh dan menetapkan pintu-pintu hukum. Karena itu, Will Durant menyebutkan bahwa peradaban Yunani bukanlah contoh peradaban yang baik dalam hal akhlak. Dia memberikan alasan bahwa kekeringan akal mereka telah banyak menghalalkan kemerosotan akhlak, hingga salah seorang di antara mereka hampir tidak mempunyai sisi manusiawi dengan manusia lain. Mereka tidak merasa tersentuh jiwanya kepada salah seorang pun kecuali kepada anak-anak. Sedikit rasa simpati yang tersembunyi dalam dirinya, atau sama sekali mereka tidak berpikir untuk mencintai tetangga sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Kondisi ini menyebabkan pintu gerbang kemerosotan peradaban Yunani secara berangsur-angsur terbuka. Mereka tenggelam dalam berbagai syahwat, terlena di balik segala macam kenikmatan dunia. Hal itulah yang menyebabkan peradaban mereka cepat hancur. Mereka menghalalkan hubungan seks secara bebas tanpa batas, jauh dari kehidupan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagaimana para ahli filsafat membenarkan membunuh anak-anak dengan alasan untuk meringankan kepadatan penduduk dan sumber rezeki yang dapat menyebabkan kemiskinan kota dan keringnya bumi. Dari sini dapatlah kita katakan bahwa kebebasan perilaku tanpa batas, rasa egoisme yang begitu tinggi, berperan sekali dalam runtuhnya peradaban Yunani dengan begitu cepat. Murandar telah menggambarkan dalam sandiwaranya tentang kehidupan orang yang tidak bertuhan, bahwa kehidupan mereka berputar di sekitar umpatan fitnah, tipu daya, zina, dan seterusnya. Maka hancurlah bagi mereka sudah peradaban semuanya. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa semua akan menjadi baik-baik saja dengan datangnya peradaban Islam. Sehingga ikutilah terus kajian ini sampai kemudian kita mendapati pembahasan tentang datangnya peradaban yang mulia, yakni peradaban Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.